semangat tanpa ragu-ragu, kami terulang GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, terus satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk bela bangsa dan negara. Bersyukurlah selalu, berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Sok-sok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita dapat beribadah kembali karena kasih sayang Tuhan Yesus. Kita akan menghadap Tuhan dan menaikkan syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Tolong pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1 baitnya yang pertama. Haleluya, pujilah. Shalom, selamat pagi anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan, pastinya kita semua sukacita karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada masa pandemi ini pasti adik-adik ada rasa kerinduan, kangen untuk bersekolah, untuk beribadah, ke gereja bersama teman-teman. Tapi ini semua jangan mematahkan semangat adik-adik. Dan di masa pandemi ini pasti nanti ada waktunya untuk kita semua bertemu kembali. Sekolah, beribadah bersama teman-teman, bertemu dengan bu guru, dan juga bertemu kakak-kakak pelayan. Anak-anak, di masa pandemi ini kita juga harus mengikuti protokol kesehatan. Yaitu kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan juga jaga jarak. Dan kita juga harus mengikuti peraturan pemerintah
karena pemerintah adalah wakil dari Tuhan. Kita masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan terutama siapkan Alkitab kita, dan yang mau mencatat siapkan alat tulisnya. Kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, yaitu 1 Tawarikh pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dan Alkitab sudah didapatkan semuanya. Biarlah Alkitab tetap terbuka. Kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap puji syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Dan berkati anak-anak-Mu PLK Taruna yang selalu setia membaca dan mendengarkan firman, agar firman ini dapat dimengerti dan dilakukan. Dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat Roh Kudus-Mu agar firman yang didengar dapat menjadi tuntunan dan bimbingan bagi anak-anak PLK Taruna. Terima kasih Tuhan, ampuni segala salah dosa kami agar kami layak melakukan firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Ibu akan membacakan firman Tuhan untuk kalian semuanya. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Maranatha, 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 Maranatha. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita 1 Tawarikh pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayat yang 13 yang diberi judul Hidup yang Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, kita harus terus bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Jangan kalau kita senang dapat hadiah atau naik kelas kita baru bersyukur. Tetapi setiap hari kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terutama di pagi hari. Bangun tidur, kita harus datang lebih dahulu kepada Tuhan lewat doa, mengucapkan syukur atas perlindungan dan penjagaan Tuhan dalam tidur kita semalam. Dan di pagi hari kita boleh dibangunkan oleh Tuhan dengan tubuh jasmani yang sehat dan nafas kehidupan yang baru. Oleh karena itu sepatutnya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sekarang kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Lembaga Alkitab diberi judul Nyanyian Puji-pujian Daud. Ini ungkapan syukur Raja Daud dengan bangsa Israel. Dan bangsa Israel mengucap syukur karena penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Israel. Oleh karena itu ucapan syukur mereka melalui nyanyian dan juga puji-pujian. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihin, kalau kita baca dari ayat sebelumnya, kita akan mengetahui penyertaan Tuhan dalam kehidupan Raja Daud dan bangsa Israel. Kalau kita melihat dari 1 Samuel pasal 4,
Di situ tabut Tuhan yang dirampas oleh bangsa Filistin. Ini ada kaitannya dengan bacaan kita di ayat-ayat sebelumnya. Dan selama Daud menjadi raja, bangsa Filistin itu menjadi musuh yang senantiasa mengganggu dan mengancam kehidupan bangsa Israel. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bangsa Filistin pernah merebut tabut Tuhan dalam pertempuran dengan bangsa Israel. Tetapi kehadiran tabut Tuhan di kota wilayah Filistin selama 7 bulan membawa musibah kepada penduduk di sana. Oleh karena itu, tabut Tuhan dikembalikan dari orang Filistin kepada bangsa Israel. Dan apa tabut perjanjian atau tabut Tuhan itu dan bagaimana bentuknya? Tabut itu berbentuk peti agak persegi panjang dan tabut itu dilapisi dengan emas. Jadi tabut itu kudus, anak-anak. Dan tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan yang menuntun umatnya. Tabut perjanjian sangat bermakna sebagai simbol kuasa dan kehadiran Tuhan yang maha kudus di tengah-tengah umatnya. Oleh karena itu, Raja Daud sangat ingin tabut Tuhan ini berada di dekatnya di Yerusalem. Puji-pujian terus dinyanyikan oleh bangsa Israel. Nyanyian syukur ini berisi pujian atas perbuatan ajaib Tuhan bagi umatnya, yaitu bangsa Israel. Dan puji-pujian itu ada di ayat-ayat yang kita baca. Di ayat 8, bersyukurlah baginya, bermazmurlah baginya, bermegahlah di dalam namanya, dan seterusnya. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan kehidupan kita semuanya? Tuhan juga terus menyertai kehidupan kita sekalian. Kalau Raja Daud meyakini bahwa keberadaan dan kehadiran tabut perjanjian di tengah-tengah mereka menjamin keamanan dan ketentraman bangsa Israel, demikian juga dengan kita semuanya. Kehadiran dan keberadaan orang tua, mama, papa, kakak, adik, dan saudara-saudara lainnya di tengah-tengah kehidupan kita itu merupakan cara Tuhan dalam menjamin kehidupan dan masa depan anak-anak taruna semuanya. Dan di masa pandemi ini, anak-anak selalu ada di rumah. Tetapi pasti mama, papa menyediakan apa yang diinginkan oleh anak-anak agar anak-anak terus betah di rumah. Mungkin di rumah disediakan sama mama papa permainan-permainan, disediakan juga PS, game melalui laptop, melalui komputer, dan lain sebagainya. Itulah penyertaan Tuhan melalui orang tua kita. Dan semua yang kita miliki adalah berkat daripada Tuhan melalui orang tua kita bekerja. Dan orang tua kita bekerja itu semua juga berkat dari Tuhan. Dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan apa yang kita harus lakukan atas kebaikan Tuhan? Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita, anak-anak semuanya, harus rajin sekolah, beribadah, walaupun lewat online. Ya, kita juga harus rajin berdoa, membaca Alkitab untuk menuntun anak-anak semuanya menjalankan kehidupan lebih baik dan agar anak-anak dapat mandiri. Walaupun kita di rumah, kita harus rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam puji-pujian, bersyukur kepada Tuhan. Banyak puji-pujian yang mengucapkan syukur kepada Tuhan,
Jangan kita hanya menyanyi dalam nyanyian yang sekarang ini, menghafal lagu-lagu lagu-lagu Korea dan main TikTok. Tapi kita jangan lupa dengan lagu-lagu pujian. Boleh kita main TikTok, tapi kita juga harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan dilupakan. Karena Tuhanlah yang selalu memberkati dan melindungi kehidupan kita dan keluarga kita. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, di minggu-minggu Advent ini, minggu-minggu penantian menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, kita menyambut hari Natal. Jangan anak-anak sibuk, baju baru, minta ke mama papa, minta hadiah kepada mama papa. Tetapi kita juga harus mempersiapkan diri dengan tulus hati dan pikiran kita untuk menyambut Sang Juru Selamat. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus dapat mencerminkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak, yaitu hukum kasih harus kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita harus rendah hati, tidak boleh sombong. Dan mari kita sambut kelahiran Sang Juru Selamat kita yang akan hadir di tengah-tengah dunia ini, karena Dialah Raja di atas segala raja yang patut kita puji dan kita muliakan karena keagungannya. Amin. Anak-anak, kita sekarang masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah yang agung dan mulia, yang patut kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menuntun dan membimbing anak-anak taruna lebih baik lagi. Berkati anak-anak-Mu dalam studinya, berikanlah hikmat Roh Kudus-Mu, hikmat kepintaran, agar mereka semua dapat menyelesaikan studinya dengan tuntunan dan bimbingan. Dan
kasih dan tidak sedetik pun Engkau melepaskan. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua yang selalu setia merawat mereka. Lancarkanlah segala usaha dan pekerjaannya, dan bukakanlah jalan yang terbaik untuk segala pergumulannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini, berkati di dalam pelayanannya, terutama gereja GBI Immanuel Cimahi, berkati Ibu Pendeta Nanlohi Latu Perisa sebagai KMJ kami, dan juga presbiter diangkat penatua, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, panitia, tim satgas, tim rekaman, karyawan, dan semua yang terkait dalam pelayanan gereja kami. Berkati Bapak di dalam pelayanannya, dan juga berkati dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin dari tingkat paling atas, presiden dan jajarannya, sampai ke pelosok-pelosok RT RW. Berikanlah hikmat dan Roh Kudus-Mu, hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin seturut dengan kehendak-Mu, agar kami bangsa Indonesia merasakan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Dan berkati juga tim-tim dalam menanggulangi COVID-19. Berikanlah hikmat-Mu Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan dengan baik, dan agar COVID-19 cepat berlalu di atas muka bumi ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang-orang di sekitar kami, dan curahkanlah damai sejahtera-Mu di sekitar kami, agar kami selalu berdamai dengan-Mu dan juga berdamai dengan orang-orang di sekitar kami. Bila doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku heran Allah memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Teman-teman, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami mendoakan persembahan syukur ini supaya dapat berguna untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kita untuk berdoa dan menerima berkat. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dalam ibadah online saat ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami dapat menyelesaikan ini semua atas tuntunan dan bimbingan Tuhan. Berkati semua anak-anak Taruna yang telah setia mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini kami mohon berkat daripada-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai semua anak-anak Pelkat, Taruna dan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.